Baik, kita mulai saja ya pertemuannya. Sudah setengah 8, meskipun yang hadir belum semua. Baik, pagi ini kita materinya itu mengenai mengidentifikasi dan memilih proyek pengembangan sistem informasi mana yang akan dikerjakan. Ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin membahas kilas, gitu ya, apa yang sudah Anda sampaikan melalui laporan fase manajemen proyek yang diberikan minggu yang lalu. Ya. Oke, saya akan share screen sekarang. Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, ini baik ya, kelihatan sudah? Kelihatan, Pak. Oke, bagus. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, ini kelompok 1 ya, ini bagus. Kenapa? Ada identitasnya. Nanti saya jelaskan mengapa identitas ini penting gitu ya. Kemudian saya lihat ini untuk inisiasi 3 minggu, perencanaan di sini 4 minggu, dan eksekusi 15 minggu, dan close down 2 minggu. Nah, ini proporsi sudah 17, ya 724. Nah, ini proporsi yang bagus ya menurut saya, karena fokus utama ada pada eksekusi, sedangkan perencanaan berkisar 4 minggu. Ya, apakah ini nanti bisa terlaksana ya nanti kita lihat gitu kan. Biasanya rencana awal seperti ini nanti akan mengalami banyak modifikasi ya. Nanti kita lihat saja bagaimana berjalannya, tapi ini satu proporsi yang bagus ya. Baik, dari kelompok 1 ini David, Tristan, Fanya, dan Priscilla sudah baik di dalam mengerjakan. Oke, kita beralih sekarang ke kelompok 2. Nah, ini kelompok 2 tidak ada identitasnya. Mengapa identitas itu penting gitu ya? Wah, ini anggarannya 800 juta gitu ya. Tepat sekali ini sebagai membentuk tim Indonesia. Ya, ini ada di sini gitu ya. Tetapi identitas itu harus ada di judul di sini. Jadi ya, Antonia, Laurencia, Clarita, Komang, dan Veronica. Laporan-laporan seperti ini di dalam proyek pengembangan sistem informasi itu yang disebut sebagai progress report. Jadi harus menunjukkan kemajuan pengerjaan proyek hari demi hari, minggu demi minggu. Dan ini biasanya dikaitkan dengan pembayaran. Jadi misalnya ini anggarannya 800 juta gitu kan. Nah, fee untuk sistem analisnya katakanlah 200 juta, itu yang nggak langsung diberikan. Ya, itu biasanya diberikan sesuai dengan kemajuan pengerjaan. Jadi kalau sudah menyelesaikan A, dapat berapa persen, menyelesaikan B, dapat berapa persen. Itu ada angkanya dan ada perjanjiannya. Biasanya di dalam kontrak itu disebutkan. Nah, ini maka identitas tadi perlu ya, karena mungkin saja yang bagian pembayaran kan nggak tahu. Ini dari ada berapa proyek yang sedang berjalan, berapa yang nilainya dan seterusnya. Maka ini penting ya. Oke. Dan ini fase perencanaan, inisiasi 4 minggu, perencanaan 5 minggu, 9 ya, 13, 22. Ya, ini juga lebih masih masuk akal lah ya. Dimana fase inisiasi dan perencanaan berjalan 9 minggu ya, dan eksekusinya 13. Jadi kalau mau sebenarnya bisa 2 minggu diambil dari 2 fase ini untuk ditambahkan ke eksekusi ya. Karena pasar online itu 13 minggu kok saya agak ragu-ragu ya, apalagi dari fitur video call dan lain sebagainya bisa diselesaikan dalam waktu. Tapi ya oke lah, nanti bisa disesuaikan dengan berjalannya waktu. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, fase manajemen proyek ini jangan hilang ya. Nanti berdasarkan ini Anda harus menjabarkan secara lebih detail sampai kepada hari-harinya. Ya, misalnya 4 minggu. 4 minggu itu anggap saja seminggu 6 hari kerja misalnya. Berarti ada 24 hari. Nah, hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, itu nanti ada saatnya kalian harus menjabarkan secara lebih terperinci. Oke, kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3. Ya, ini juga bagus, sudah ada ya.
informasi siapa punyanya, hanya saja ini mungkin judul proyeknya juga perlu dicantumkan, karena kalau tidak nanti ini apa gitu ya. Nah ini ya, mosok planning 16 minggu. Ini kelompok 3 mana? Imelda, Farel, Leo, Vanessa. Iya, Pak. Nah, ya nggak bisa planning 16 kok eksekusi 4 minggu itu ya nggak ada caranya seperti itu. Ya, planning itu ya lebih sedikit waktunya daripada eksekusi. Ya kan? Eksekusi di situ yang dimaksud adalah benar-benar mengembangkan sistem. Jadi analisa sistem, desain, implementasi, testing dan lain sebagainya. Masa hanya 4 minggu? Kalian bikin sistem apa toh? Enggak, saya agak lupa ini. Halo? Kelompok 3. Imelda, Farel, Leo, Vanessa. Coffee shop, Pak. Coffee shop ya masa hanya 4 minggu, nggak mungkin lah ya. Nanti diperbaiki. Ya. Waktu terbesar itu ada di eksekusi, bukan di 16 minggu itu project planning ngapain aja. Ya ini kalau perencanaan atas detail sistem itu harusnya malah masuk fase eksekusi, bukan masuk ke planning. Planning itu perencanaan proyeknya ya, bukan perencanaan sistemnya. Jelas ya? Halo? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke kelompok 4. Oke, kelompok baik. Sudah ada identitas, sudah ada fase 1 minggu, baik. 3 minggu, 8 minggu. Close down 2 minggu. Ini nggak sampai 24 loh. Ya. 2, 1, 4, 12 ditambah 2, 14. Masih ada 10 minggu. Tolong ini diperbaiki nanti karena waktunya 24 minggu. Ya. Semua mendapat jatah waktu yang sama. 8 minggu selesai. Oh, dengan aplikasi Microsoft Access. Tapi ya begini. Di awal proyek itu biasanya memang kelihatan pekerjaan tidak banyak, tapi ternyata nanti setelah itu dijalankan biasanya pekerjaannya kan ternyata oh ini belum, oh itu belum gitu ya. Nah, jadi tolong ini nanti diperbaiki. Kelompok 4 mana? Maria, Sisianti, Natali, Laura. Ya, Pak. Oke, nanti diperbaiki ya. Ini Ya, Pak. masih ada spare 10 minggu. Silahkan nanti diperbaiki, ditambahkan yang 10 minggu itu entah di mana, silahkan. Ya, Pak. Oke, sekarang kelompok 5. Oke, bagus. Wah, ini masuk Pak Wisnu nggak dimasukkan ini itu ya. Pak Wisnu itu juga dosen di sini. Jadi nanti tolong dimasukkan ya kelompok berapa nih? Kelompok 5. Jatmiko, Ida Ayu, Kimberly, dan Arya Dani. Baik, Pak. Oke. Baik. Ini saya belum melihat. Oke, 3 minggu ya. Planning 2 minggu, eksekusi 16 minggu ini 2 ditambah 3, 5, 21. Ini hanya 1 minggu. Oke, ya. 21. 16 ditambah berapa ini tadi? 3, 5, 21, 22. Masih ada sisa 2 minggu loh. Ya. Kelompok 5 nanti dimaksimalkan saja 24 minggu ya. Bisa ditaruh di closing. Closing itu ya ada hal-hal yang harus dibereskan ya, dan mungkin seminggu mepet sekali meskipun bukan tidak mungkin. Itu ya kelompok 5. Pak, mohon maaf screen-nya nge-lag, Pak. Oh, waduh, di tempat saya ada lagi yang belum melihat. Ya, Saya juga, Pak. Iya ya. Pak Wisnu bagaimana? Nge-lag juga? Iya Pak, saya kira koneksi saya. Oke, berarti saya itu. Bentar. Makanya tadi itu ada apa? Dia tiba-tiba menghilang gitu. Oke, sebentar, coba saya. Oke, sekarang bagaimana? Sudah muncul? Masih loading Pak. Masih Oke. sama, Pak. Oke.
Bentar. Belum juga ya? Belum, Pak. Belum muncul ya, baik. Sebentar. Saya tak ganti koneksi sebentar ya. Iya, Pak. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, Bisa, ini apakah sudah muncul sekarang? Iya, sudah, Pak. Sudah. Baik, baik. Oke, maafkan saya tadi koneksinya ada sedikit masalah. Oke, tadi sampai di mana ya? Oh ya, jadi masih ada waktu spare 2 minggu ini dimasukkan saja ya kelompok 5. Halo? Baik, Sujat Miko, tidak ya? Oke, ya baik. Sekarang kita ke kelompok 6 ya. Kelompok 6, nah ini ada identitas, tapi tidak ada nama anggotanya ya, jadi nggak tahu nanti kalau misalnya dibayar bayaran siapa yang harus dibayar. Lalu judul proyeknya juga tidak ada. Ya, oke. Fase 1 2 minggu, 3 minggu, 5, 13. Ini kembali. Saya kira dimaksimalkan saja kelompok 6. Ya, siapa sih kelompok 6 ini? Iya, Pak. Baik, Pak. Kelompok 6 itu Kevin, Martina, Marcella, dan Sheila ya. Oke, Baik, Pak. dan nanti dimaksimalkan saja 24. Saya ragu-ragu kalau ini kan rumah makan ya. Ya enggak sih? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nah ini ya itu dimaksimalkan saja 24 minggu ya. Baik, terakhir kelompok 7 ya, ini terakhir tapi bukan yang paling salon, bagus ini ada nama anggotanya 4 minggu 9 19. Ini mungkin close down-nya terlalu lama ya, 5 minggu ya, dan
Jadi close down-nya terlalu lama kalau 5. Mungkin sebaiknya sebagian diambil, mungkin 2 minggu dialokasikan ke eksekusi. Demikian juga dengan planning, menurut saya kok agak terlalu lama ya, dan melihat proporsi ini. Jadi nanti bisa sebagian besar dialokasikan ke eksekusi. Jangan terlalu lama di inisiasi dan planning maupun close down. Ya. Tetap karena eksekusi ini yang merupakan pekerjaan Ada pertanyaan dari kalian semua mengenai apa yang harus dilakukan? Halo? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya perkiraan yang tadi itu nggak sesuai ekspektasi, gimana, Pak? Maksudnya perkiraan tidak sesuai Perkiraan ekspektasi minggunya. gimana? Apa yang... Perkiraan Ya, pembuatan. maksudnya ekspektasi itu maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kami buat contohnya itu planningnya 5 minggu, ternyata melebihi dari 5 minggu, Pak. Nah, itulah gunanya planning gitu kan. Jadi di dalam perencanaan itu harus dimasukkan nanti kita jalan itu kita dengan bertambahnya dengan sejalan perkuliahan akan saya jelaskan faktor-faktor apa saja yang harus diperhitungkan, dipertimbangkan di dalam planning ya. Nah, tetapi planning yang baik itu memungkinkan Anda untuk membuat, jadi misalnya 5 minggu, ya, katakan apa yang 5 minggu perencanaan gitu ya, ternyata 6 minggu, nah berarti kan supaya bisa tepat waktu, tahapan berikutnya harus ada yang dipercepat, gitu loh. Nah, mana yang dipercepat, mana yang bisa dipercepat, nah ini kalau kita nggak punya planning yang baik, kita nggak tahu berikutnya apa dan mana yang bisa dipercepat, begitu. Jelas Mas Kevin? Jelas, Pak, jelas, Pak. Baik. Masih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Sama-sama. Ada lagi Pak, pertanyaan? saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau dalam proyek ini nih sebenarnya tuh kita tuh lebih buat ke DFD-nya atau lebih ke sistem? Maksudnya lebih ke Oh ya, aplikasi? sistem. Ya, Enggak. kita membuat sistem. Maksudnya kalau DFD itu kan bagian dari desain. Jadi nanti Anda, sistem itu lebih dari sekedar DFD. Sistem itu nanti ada prosedur, ada dokumen, ada formulir, ada laporan, dan lain sebagainya. Oh, baik Pak, makasih. Kalau Anda lihat sebentar, saya share screen lagi deh. Kalau Anda lihat ke situs kuliah, kalau Anda melihat ke situs kuliah, saya sudah meninggalkan tugas untuk minggu depan. Ya, kelihatan ini? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, bagus. Nah, tugas Anda itu membuat progress report atau laporan kemajuan pengerjaan proyek. Ya. Nah, apa yang harus dilaporkan? Sederhana, yang harus dilaporkan itu apa saja yang sudah Anda lakukan sampai minggu depan itu. Ya, aktivitasnya apa saja. Dan kontribusi masing-masing anggota kelompok. Ya, jadi A mengerjakan apa, B atau dikerjakan bersama, terserah itu silahkan nanti dikerjakan, ya, dilaporkan. Saya hanya ingin kemajuannya sampai di mana. Oke. Nah,
Baik. Contohnya kalau laporan kemajuan itu seperti apa, gitu ya. Ini akan saya berikan satu contoh laporan kemajuan berdasarkan satu proyek yang benar-benar telah dilakukan dan telah selesai, gitu ya. Saya tentunya tidak berharap akan seperti ini yang Anda laporkan, karena pertama Anda masih di tahap yang sangat awal dalam pengembangan sistem. Kedua, ini laporan dikerjakan oleh orang-orang yang profesional, oleh satu perusahaan yang memang mereka spesialisasinya membuat sistem. Jadi mereka punya staf khusus untuk membuat laporan, namanya technical writer. Ya. Jadi ada yang mengerjakan sistem, ada yang ngurus administrasi, ada yang membuat laporan. Jadi orangnya ini memang khusus buat laporan. Oke, kita lihat ya. Jadi ini, seperti Anda lihat di sini ada judul laporannya, ya. Kelihatan ya di Weekly Project Progress Report. Iya, Pak. Oke. Lalu ini masa pelaporannya 16 sampai 30 ini adalah, jadi pada waktu itu kami meminta kepada perusahaan yang membuat sistem itu untuk membuat laporan setiap 2 minggu. Dan setiap 2 minggu kami ketemu. Jadi saya waktu itu setiap 2 minggu ke Jakarta untuk rapat ini, gitu ya. 16 sampai 30 Januari 2014, sudah 6 tahun yang lalu ya, lebih. Lalu ini proyeknya, ya, judul proyeknya. Ya. Ini tidak ada nama pembuatnya gitu ya, karena ini sudah tahu siapa yang membuatnya. Oke, jadi ini apa saja yang dilaporkan. Ya, ada penyiapan materi, penyiapan dokumen, penyiapan user. Nah, ini itu tahapnya sudah agak akhir, maka di sini ada user acceptance test. Itu adalah salah satu uji coba sistem yang nantinya akan diberikan kepada user yang sesungguhnya, ya, bukan uji coba dilakukan oleh pembuat atau developernya, tapi oleh penggunanya yang sesungguhnya. Dan ada pengiriman materi, instalasi, dan karena ini sudah mendekati akhir juga dibahas mengenai proses handover atau penyerahan. Nah, ini ada 2 aktivitas sebetulnya yang dilakukan. Yang pertama membangun data center ini. PMD itu nama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, gitu, singkatannya. Kemudian ada aplikasi, pembangunan aplikasi. Jadi ini membuat data center dan pembangunan aplikasi. Nah, kalau aplikasi apa yang dilaporkan ini? Ya, ada perencana ini apa, modul aktivitas, modul keuangan, modul governance, modul, lalu ada deployment, testing, dan lain sebagainya. Lalu di sini dilaporkan masing-masing pengerjaan, ini untuk data center ya, itu bobotnya berapa persen, progresnya sudah berapa persen, dan seterusnya. Lalu ini ada S-curve. S-curve itu membandingkan grafik ya, berdasarkan tabel persentase ini, antara rencana dengan realisasi. Anda bisa lihat yang biru tua ini, coba saya besarkan. Yang biru tua ini adalah rencana, yang pink ini adalah realisasi. Pada waktu itu, seingat saya, untuk data center itu lebih cepat daripada rencana. Karena ada beberapa hal yang memang dipercepat. Yang pertama itu adalah impor perangkat. Jadi pada waktu itu mengimpor beberapa perangkat dari luar negeri. Itu direncanakan 4 minggu, ternyata 2 minggu sudah datang. Ya. Jadi ada apa, spare waktu 2 minggu, maka ini bisa. Nah, ini kalau aplikasi ya. Perlu diketahui yang membuat data center dan yang membuat aplikasi ini adalah 2 tim yang berbeda. Maka laporannya bisa kelihatan kalau yang membuat data center seperti ini ya, tabelnya, yang membuat aplikasi tabelnya seperti ini. Yang tidak seragam karena ini 2 tim yang berbeda. Oke. Nah, ini kalau yang aplikasi ini antara rencana dengan realisasi, ini realisasinya sedikit tertinggal. Harusnya kan sudah di atas 80%, ini masih di bawah 80% pada ini ya, minggu ini. Jadi harusnya itu 82%, ternyata 78% pencapaiannya. Ini biasa ya. Nanti 2 minggu terakhirnya akan dikejar. Lalu ini aktivitas-aktivitasnya apa saja yang sudah dikerjakan ya. Status perangkat ini ya tadi. Ya, 25 November itu sudah datang, padahal ini rencananya dia datang itu sebelum sekitar Desemberan gitu ya. Ternyata November sudah datang. Oke, ini yang lain-lain ya. Lalu ini aktivitas-aktivitas biasa ini. Nanti saya jelaskan.
Ya perangkatnya juga ditampilkan, ya. AC-nya, progres banget ini untuk membuat ruangannya, ya. Ini untuk jalan kabel di atas, ya, pasang, nanti ditutup ini, ditutup partisi. Pemasangan AC, alat pemadam kebakaran, ya. Ini semua dilaporkan. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Ini semua. Oke, itu yang saya harapkan untuk laporan kemajuan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Pak Samiaji mau bertanya. Ya, silakan. Untuk laporan yang kita buat, berarti untuk per 2 mingguan atau per... Ya, sampai sejauh yang sudah Anda kerjakan. Saya tadi contohnya per 2 mingguan, tapi kan Anda tidak 2 mingguan, toh? Anda sudah berapa banyak yang dikerjakan? Oke. Nah, gitu. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Pak. Ya. Untuk tadi yang salah bikin fase itu kan mesti direvisi. Betul. Terus ntar dikumpul lagi di mana? Ya dilaporkan kan dalam laporan kemajuan nanti bahwa Anda sudah membuat fase tapi ada revisi lah. Revisinya kapan dikerjakan? Lalu revisinya apa saja seperti tadi contohnya gitu ya. Dan itu jangan hilang karena ya lalu nanti fase yang sudah direvisi itu nanti akan digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu apa? Dari fase yang masih tadi bersifat umum sekali kan, ya, masih sangat apa istilahnya ya, masih belum diperinci. Ya, tadi kan masih inisiasi 2 minggu lah. 2 minggu itu apa saja aktivitasnya secara detail kan belum. Mungkin sudah ada aktivitas umumnya. Oh misalnya membuat tim. Nah, buat tim ini mau hari apa? Minggu keberapa? Berapa lama? Dan nanti tentunya harus ada siapa saja yang terlibat, siapa penanggung jawab, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Sumber daya ini bisa misalnya butuh uang sewa tempat rapat, gaji karyawan misalnya, atau untuk rapat 3 kali butuh berapa untuk konsumsi dan seterusnya. Nah itu nanti, tapi itu nanti ya. Jadi nantinya berdasarkan fase manajemen proyek ini Anda membuat perencanaan yang lebih detail, yang lebih terperinci, dan anggarannya. Tapi nanti kita lakukan itu bertahap, ya. Sebab kalau tiba-tiba langsung rancangan atau perencanaan yang detail, anggaran, wah bisa bubar semua nanti. Oh, banyak sekali ya. Maka kita lakukan pelan-pelan. Bisa dipahami? Ya, makasih Pak. Bisa Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak, kita masuk ke materi kita hari ini, ya. Mengidentifikasi dan memilih proyek pengembangan sistem mana yang perlu dilakukan. Nah, pada realitanya, ya, dalam setiap organisasi itu pasti akan banyak sistem informasi yang dibutuhkan dan diusulkan untuk dikembangkan. Ada yang sama sekali baru, ada pengembangan yang sudah ada perbaikan yang sudah ada juga mungkin mengganti yang sudah ada. Ya, banyak pasti. Nah, masalahnya keterbatasan waktu, dana, dan sumber daya lainnya tidak memungkinkan semua usulan atau kebutuhan itu diwujudkan. Harus milih. Nah, materi kita hari ini itu tentang pemilihan itu.
tiap organisasi akan memiliki prioritas yang berbeda, akan memiliki ketersediaan sumber daya berbeda. Maka meskipun nanti sama permasalahannya, kebutuhan sistemnya sama, tetapi karena prioritasnya berbeda, sumber dayanya berbeda, maka sistem yang akan dikembangkan duluan itu juga berbeda. Ya. Oke, kita masih ada di tahap planning ya kalau melihat dari perencanaan selama 1 semester ini ya, cukup banyak di sini karena ini tuh satu hal yang sangat penting. Meskipun di dalam tugas Anda ya itu planning tidak boleh terlalu lama. Bukan apa? Karena apa? Asumsinya bahwa tugas Anda itu sudah melewati masa planning utama ini. Anda itu sebenarnya sudah mulai proyeknya. Planning di situ lebih pada planning secara keseluruhan. Contoh ya, mengidentifikasi dan memilih proyek. Proyek Anda sudah disetujui. Ya, Anda masing-masing sudah pegang proyek apa, proyek apa, proyek apa. Jadi tahapan itu sudah lewat, diasumsikan lewat. Ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu adalah tahapan yang diasumsikan lewat tadi. Ya. Oke. Nah, pertama dari mana toh ide untuk mengembangkan sistem itu? Ya, biasanya datang dari para pemangku kepentingan. Dan tiap-tiap pemangku kepentingan itu akan punya perspektif sendiri, motivasi sendiri, kepentingan sendiri, ya, namanya juga pemangku kepentingan. Nah, saya pernah menjumpai satu kasus, gitu ya. Ada satu perusahaan holding yang cukup besar untuk ukuran Jogja, dia punya beberapa grup yang memiliki usaha yang berbeda, tapi masih dalam satu bidang yang sama. Ya, tiba-tiba dan pemilik itu masih aktif mengelola bisnisnya. Ya, tapi pada prakteknya banyak divisi itu yang berjalan mandiri. Nah, satu hari pemilik itu datang ke divisi IT dan mengatakan pada orang-orang di divisi IT, ini ada teman saya, dia menawarkan sistem, dia dulu developernya satu bank swasta nasional, dia menawarkan sistem A, B, C, D, E, gitu, apalah. Ya. Tolong dong diakomodasi. Gitu. Nah, ini salah satu contoh pemilik sebagai salah satu pemangku kepentingan itu datang membawa usulan proyek pengembangan sistem ya, dari temannya tadi, dan itu tidak aneh gitu ya, itu sering dijumpai hal-hal seperti itu. Nanti staf, karyawan, departemen tertentu, wah kami butuh ini, butuh itu gitu ya. Pihak manajemen juga akan punya pandangan tersendiri. Nah, jadi sumbernya itu bisa berasal dari atas, dari manajemen puncak, pemilik, gitu ya, atau dari bawah. Ya. Nah, biasanya ada gabungan dari keduanya. Dan tentunya dua ini akan membawa kepentingan maupun perspektif yang berbeda. Ya. Sebagai contoh, kalau itu manajemen atas, itu biasanya fokusnya pada jangka panjang, yang strategis. Dan biasanya proyeknya ukurannya besar, mahal, dan waktunya lama. Ya. Kalau dari bawah, ini functional ini biasanya sempit. Ya, fokus pada pekerjaan mereka masing-masing. Orang akuntansi bilang, kami butuh sistem informasi akuntansi yang membantu untuk menghasilkan laporan keuangan. Bagian penjualan kami butuh sistem informasi untuk membantu penjualan. Gudang juga kami butuh sistem informasi persediaan. Dan seterusnya. Nah, karena mereka memang hanya bisa fokus pada pekerjaannya, maka ya jadi sempit ruang lingkupnya. Nah, karena sempit biasanya sistemnya lebih kecil dan lebih cepat dikerjakan. Biayanya juga otomatis akan lebih rendah daripada yang di sini. Kalau orang-orang IT yang mengusulkan, nah ini biasanya agak dilematis karena orang IT itu mereka cenderung akan ya, memilih proyek-proyek yang menurut mereka menyenangkan, yang mungkin menurut mereka penting, tapi buat kita nggak penting atau tidak menyenangkan, gitu ya. Ini, nah tentunya keseimbangan dari semua sumber ini perlu dijaga. Kalau yang fokusnya strategis itu perlu, untuk jangka panjang pasti perlu, tapi yang mana? Lalu
meskipun ini sempit, tapi juga perlu diperhatikan karena ini memang kebutuhan yang nyata. Ya. Hanya saja memang perlu dipertimbangkan kalau mengembangkan aplikasi untuk satu fungsi tertentu, misalnya untuk penjualan saja, itu harus dipikirkan bagaimana nantinya dampaknya terhadap fungsi-fungsi yang lain. Penjualan itu pasti terkait nanti dengan piutang misalnya, terkait dengan penerimaan kas, terkait dengan persediaan nanti nyambungnya ke entah produksi atau pengadaan pembelian barang dagangan. Ya. Kalau itu produksi nanti terkait dengan bahan baku, persediaan dan seterusnya. Jadi rentetannya bisa panjang karena setiap sistem itu saling terkait. Ya. Oke. Nah, biasanya gitu ya. Coba saya tampilkan. Oke. Oke, kelihatan ya ini? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini adalah model value chain yang dikembangkan oleh Porter. Kalian masih ingat pelajaran di SIM dulu ya. Jadi perusahaan itu kalau menurut model ini aktivitasnya dibagi dua, primer dan support. Nah, primer itu yang ada di sini. Ini yang pekerjaan utamanya. Barang masuk, diolah jadi barang yang siap dijual, tenaga penjual menjual, lalu ini nanti melakukan pelayanan purna jual pada pelanggan. Yang lain itu lebih pada support. Ya. Akuntansi itu tuh ada di sini. Akuntansi itu ada di firm infrastructure ini. Ya, sayangnya. Sehingga kalau misalnya satu perusahaan itu memutuskan buat sistem informasi akuntansi, itu mudah. Kenapa? SIA di sini dalam artian sistem untuk membantu atau melakukan pengolahan data keuangan menjadi laporan keuangan ya. Itu gampang sekali. Kenapa? Standar. Kita sudah punya PSAK ya. Nah, sistem informasi akuntansi itu harus nurut PSAK itu. Tidak bisa tidak. Kita ada aturan perpajakan. Maka sistem informasi akuntansi harus mengikuti aturan perpajakan itu. Tidak bisa tidak. Maka di Indonesia itu sebetulnya sistem informasi akuntansi untuk perusahaan yang besar lah ya, itu seharusnya standar. Ya. Nah, itu paling cepat, paling gampang, paling mudah, tapi dampaknya kecil. Nah, di sini nggak akan misalnya sistem informasi akuntansi satu perusahaan atau katakanlah misalnya itu Astra, sistem informasi akuntansinya baru, bagus, hebat, gitu ya. Apakah akan membuat kualitas produk Astra meningkat? Tidak. Ya. Breadtalk misalnya itu membeli sistem informasi akuntansi baru. Wah, apakah lalu rotinya jadi lebih enak, lebih murah? Tidak. Ya. Karena itu nggak ada hubungannya dengan di sini. Maka prioritas itu biasanya diletakkan pada sistem-sistem yang ada di sini. Ya. Kita lihat misalnya kayak minimarket itu mereka ada di sini nih yang dikembangkan. Kenapa ya? Ini langsung kelihatan dampaknya. Kalau sistem penjualannya beres, pemasukan beres, ya kan? Yang lainnya terbantu. Ya. Oke, itu. Jadi prioritas utama biasanya diletakkan pada value chain tadi ya, aktivitas utama perusahaan. Aktivitas pendukung itu sebenarnya nanti. Ya. Masalahnya yang sistem informasi untuk aktivitas pendukung itu biasanya paling gampang dan paling cepat. Sistem informasi akuntansi beli saja, udah selesai gitu ya. Tapi kalau sistem informasi produksi, lah tiap perusahaan produksinya, proses produksinya bisa beda-beda. Ya. Sama-sama pabrik mie instan, cara produksinya beda. Sama-sama pabrik mobil, cara produksinya beda. Maka itu yang paling sulit. Gitu ya. Tapi kalau itu berhasil, dampaknya paling signifikan. Ya. Oke. Nah, faktor apa saja yang bisa kita gunakan untuk mempertimbangkan proyek-proyek atau usulan proyek pengembangan sistem informasi mana yang sebaiknya dibuat, ya, mana yang dieksekusi, mana yang ditolak dan seterusnya. Nah, faktornya ini. Nomor 1, ketersediaan
sumber daya. Ya, ini tidak bisa dibantah nih, nomor satu. Anda pengen mengembangkan sistem informasi produksi yang paling canggih di dunia, tidak punya dana ya sudah. Ya. Atau setidaknya, kalau kita pada saat ini tidak punya sumber daya itu, kita bisa nggak kita mencari sumber daya tersebut. Misalnya kalau perusahaan nggak punya dana, pakai pinjaman. Ya tentunya harus dihitung pinjamannya supaya tidak membebani perusahaan. Ya. Seperti kasus Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Indonesia tidak punya dana untuk membuat sistem untuk mengelola PNPM dari perdesaan, minta bantuan dari lembaga donor. Ya nggak apa-apa, itu biasa terjadi. Ya. Sehingga kalau ada nyinyir bahwa wah nggak usah utang ya, ya bisnis itu ya perlu utang gitu kan. Dengan utang kita itu bisa menambah aset, tapi tidak dalam waktu yang lebih singkat ya, tanpa mengorbankan aset yang lain. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, kebutuhan. Benar-benar butuh atau hanya persepsi? Nah, nanti saya bicara mengenai orang-orang IT. Orang-orang IT itu biasanya ada di dua spektrum yang berbeda banget. Di satu sisi itu ada yang senangnya gratisan. Udahlah pakai yang gratisan saja. Iya, ini tidak baik. Anda tahu secara ekonomis itu tidak ada yang benar-benar gratis. Kalau satu software misalnya itu gratis, ya gratis. Tapi kalau ada apa-apa resiko tanggung penumpang. Sementara yang berbayar, kalau ada apa-apa ada support. Yang berbayar dokumentasinya komplit. Kalau kita beli mungkin malah ada pelatihannya. Kalau yang gratis, ya silahkan belajar sendiri. Ya. Jadi itu. Nah, di spektrum yang berlawanan, ya, ada orang itu yang kalau misalnya beli ya harus terbaik dan termahal. Kalau perlu lapis emas, gitu kan. Kalau enggak mau. Ini juga tidak baik. Kita orang akuntansi selalu berpikir bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan ada dampaknya. Ya. Nah, maka dua spektrum ini juga tidak baik. Yang satu gratisan, yang satu kalau nggak lapis emas nggak mau. Yang perlu dilakukan adalah yang sesuai, yang wajar. Ya. Kalau memang butuh yang berlapis emas, ya kenapa tidak? Ya. Kalau memang harus bayar, ya bayar. Tapi juga harus yang wajar harganya. Kalau lapis perak sudah cukup, mengapa harus lapis emas? Kan begitu. Nah, ini seringkali, terutama persepsi kebutuhan ini yang menjadi masalah. Karena itu bukan kebutuhan sesungguhnya, itu hanya persepsi saja. Ya. Misalnya, wah, handphone baru sudah keluar, gitu kan. Sebentar kemarin Samsung sudah mengeluarkan Note 20. Wah, saya kayaknya butuh. Apakah butuh benar atau tidak? Nah, nanti iPhone 12 keluar, wah saya kayaknya iPhone saya yang lama sudah harus dipensiunkan. Gitu. Apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak? Ya. Kalau untuk pribadi, ya misalnya ada gadget baru Anda beli tiap tahun gitu ya nggak masalah. Atau kalau kasusnya Samsung gitu ya, di awal tahun beli yang Galaxy Series S, nanti di akhir tahun beli Samsung Galaxy Note, ya nggak apa-apa. Itu pribadi. Tapi untuk bisnis tidak bisa. Ya. Setiap rupiah itu harus dipertanggungjawabkan pengeluarannya. Oke. Nah, tentunya yang menjadi prioritas adalah yang benar-benar dibutuhkan. Ya. Seperti misalnya kalau pemerintah pada waktu itu Dirjen Pajak mewajibkan pakai e-faktur, ya sudah itu harus dilakukan karena itu diwajibkan. Kalau tidak segera perusahaan mengadopsi e-faktur, apa yang terjadi? Ya laporannya bisa ditolak, akan memiliki masalah perpajakan dan itu bukan masalah yang ringan. Maka itu kebutuhan yang nyata. Kemudian saat ini itu ada proyek apa saja yang sedang dikerjakan, ya. Lalu ada proyek apa saja yang akan dikerjakan, yang dieksekusi. Ini terkait dengan nanti kebutuhan sumber daya.
Sumber dayanya ada, tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Nah, ini sudah dipakai untuk ini. Proyek-proyek sedang berjalan maupun proyek yang akan berlangsung. Kemudian lingkungan organisasi. Ini juga penting. Salah satu hambatan yang kami hadapi dulu ketika membangun PNPM Mandiri Perdesaan itu adalah, Anda lihat ya, itu tahun 2014, survei dan lain sebagainya itu dilakukan tahun 2013 dan 2012. Itu adalah ketersediaan komunikasi. Ketika survei itu tim pernah masuk ke satu daerah pedalaman, karena namanya perdesaan ya harus masuk ke desa ya, pedalaman di Kalimantan itu sinyal sama sekali tidak ada. Ada daerah di Papua itu yang dari satu desa ke desa yang lain hanya bisa ditempuh jalan kaki dan itu 5 hari. Lalu bagaimana menghadapi hal seperti itu? Maunya pada waktu itu kita sistemnya terpusat ya, di Jakarta. Nanti diakses lewat web, gitu ya, sama seperti Anda sekarang, cloud, gitu ya. Tapi nggak bisa, sinyal saja nggak ada. Ada satu desa itu di Kalimantan ya, itu kalau akan waktu kirim SMS, itu SMS-nya harus diketik dulu, lalu klik send, kemudian handphonenya dimasukkan ke sangkar, sangkarnya itu dikerek, ya, naik ke pucuk pohon tertinggi. Nah, di situ ditunggu beberapa 15 menit sambil mereka mengerjakan pekerjaan, lalu nanti itu diturunkan, dilihat, oh sudah terkirim, sudah ada balasan belum. Nah, kalau seperti itu kok mau otomatis pakai cloud ya sulit sekali ya, lingkungannya tidak bisa. Kemudian juga perlu diperhatikan lingkungan ini tidak hanya lingkungan tadi ya seperti sinyal dan ini, tapi juga kondisi dari para SDM-nya. Ya. Bisa pakai komputer nggak? Gitu kan? Nah, dulu yang kami jumpai, semua responden yang terlibat di dalam survei sistem itu semua, ya bukan semua sih, sebagian besar bisa pakai Facebook. Nah, sudah. Berarti mereka bisa pakai komputer, mereka bisa pakai smartphone, bisa pakai gadget gitu ya. Nah, ini berarti perlu disambut dengan baik. Artinya apa? Oh, kalau bisa pakai Facebook, berarti nanti tampilan sistemnya, cara menggunakannya harus sesederhana Facebook. Ya. Facebook itu kan sebetulnya lumayan rumit gitu ya. Tapi kalau banyak orang yang bisa, berarti kalau nanti mirip penggunaannya seperti semudah Facebook, ya kemungkinan dia bisa akan berhasil. Ya. Ini. Nah, tentunya di dalam memilih proyek ini ada kriteria evaluasi yang perlu ditetapkan. Ya, jadi misalnya pihak manajemen puncak memutuskan semua proyek yang di bawah 100 juta tahun ini tidak boleh dijalankan, atau sebaliknya proyek di atas 100 juta stop semua. Ya, berarti kan kalau ada usulan proyek di atas 100 juta ya digandangkan dulu gitu ya. Nih, dan ada banyak kriteria lain yang bisa ditetapkan oleh tiap-tiap organisasi. Nah, hasil dari seleksi ini apa? Hasilnya satu, maaf, ya proyeknya diterima. Oke, silahkan dieksekusi. 2 proyeknya ditolak, nggak sesuai, ya, sudah lupakan, ya, tidak akan disetujui. 3 proyeknya ditunda dulu. Tadi misalnya, oh semua proyek di atas 100 juta ditunda dulu, ya, oke, tidak ditolak. Tapi biasanya ditunda ini karena apa? Masih ada proyek yang berlangsung, organisasi sedang tidak kondusif, dan sumber daya yang dibutuhkan sedang tidak tersedia. Mungkin tahun depan bisa. Misalnya organisasinya sedang mengalami restrukturisasi. Sumber dayanya sudah terpakai untuk proyek-proyek yang sudah berjalan. Tapi beberapa proyek akan selesai tahun ini. Ya, coba fokusnya ditata ulang. Gitu ya. Kalau sekarang Anda mengusulkan satu sistem informasi yang dipakai banyak orang, katakanlah toko online gitu ya, tapi tidak bisa diakses melalui perangkat bergerak
smartphone atau tablet, maka kemungkinan besar itu tidak akan berhasil. Maka perlu refokus. Ini yang pernah saya ceritakan mengenai para desainernya Android. Ketika Android dibuat, itu pertama kali referensinya BlackBerry. Ada keyboard fisik tanpa touchscreen. Tapi begitu mereka melihat iPhone yang tanpa keyboard fisik dan full touchscreen, maka proyek pengembangan Android direfokus menjadi full touchscreen tanpa keyboard fisik. End user development. Nah, end user development kalau yang minta sistem itu adalah si pengguna, ya, minta ini dong, dan skalanya kecil, sudah minta saja si pengguna ini membuat sendiri. Ini biasanya otomatisasi. Banyak yang membuat seperti misalnya kalau di bagian akuntansi keuangan itu seringkali mereka membuat aplikasi kecil untuk dengan Microsoft Access atau Microsoft Excel gitu ya, untuk mengotomatiskan pekerjaan mereka. Ya nggak udah kerjakan saja. Toh dengan syarat tadi tidak mengganggu integritas keseluruhan sistem. Ya. Dah biar gimana. Nah, yang terakhir proof of concept. Ini terutama untuk sistem-sistem yang dampaknya strategis, jangka panjang, skalanya besar, waktunya lama. Oke. Tahun 2014 akhir, jadi setelah saya selesai di PNPM Mandiri Perdesaan itu, saya direkrut untuk proyek e-procurement, pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia secara elektronik. Ya, ada lembaga donor yang merekrut saya untuk menjadi konsultan di situ. Nah, pada saat itu, ya, saya nggak tahu sekarang perkembangannya, saya sudah lama tidak mengikuti. Tiap-tiap provinsi, tiap-tiap kabupaten kota itu punya sistem sendiri. Mereka punya server sendiri, punya sistem untuk pengadaan barang secara elektronik. Jadi tender-tender untuk kabupaten, kota di Jogja misalnya atau di Papua sana, itu mereka punya server sendiri dan sistem sendiri. Software-nya dari mana? Dari pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP itu mengirimkan CD-CD yang isinya software tersebut untuk diinstal, dan itu nanti software-nya itu namanya SPSE, Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Tiap-tiap daerah akan diinstal itu dan digunakan untuk tender-tender ya, secara elektronik. Masalahnya adalah itu tidak terintegrasi. Ya, padahal maksudnya supaya bisa terintegrasi pelaporannya juga supaya. Dan sering dijumpai pada waktu itu sudah ada SPSE versi baru, masih banyak daerah yang menggunakan SPSE versi lama. Mereka mikirnya karena keterbatasan sumber daya. Lah yang lama aja udah bisa jalan baik, ngapain harus ganti baru? Gitu kan. Nah, maka kemudian muncul ide dibuat cloud. Jadi pengadaan barang jasa untuk tender seluruh Indonesia itu pakai sistem cloud. Ya sama seperti kita pakai situs kuliah gitu ya, seluruh dosen pakai situs kuliah, tapi tiap-tiap dosen punya kelas sendiri-sendiri. Nah, idenya seperti itu. Nah, namun pada waktu itu pemerintah Indonesia belum punya pengalaman untuk cloud. LKPP belum punya. Dan karena ini sistem pemerintah tidak memungkinkan menggunakan jasa cloud komersial seperti Google, Amazon, atau Microsoft. Ya. Maka tidak boleh pakai public cloud, mereka harus pakai private cloud milik pemerintah Indonesia. Tapi tidak punya pengalaman dan itu biayanya besar. Maka bagaimana? Ya sudah, buat proof of concept dulu. Satu sistem kecil cloud, gitu ya. Sambil orang-orang IT-nya LKPP itu belajar teknologi cloud, mereka buat skala kecil dulu. Kalau itu nanti berhasil, bukti bahwa konsep cloud-nya bisa jalan, baru dieskalasi. Dan sekaligus juga proof of concept ini karena apa? Ketersediaan sumber dayanya yang masih ya sekarang begini, sistem cloud itu besar ya. Nah, kalau besar itu kan resiko ya. Kalau gagal bagaimana? Semakin besar nilai satu proyek, resiko gagalnya itu semakin besar. Ya. Maka ya mulai dari kecil dulu. Kalau itu sudah berhasil, baru itu bisa diperbesar. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita sudah tahu apa ini. Caranya kita memilih bagaimana? Banyak sekali metodenya. Tapi yang umum biasanya itu adalah dengan sistem
penilaian. Jadi kita buat kriteria. Sistemnya, usulan sistem itu harus memenuhi kriteria ABCDE. Ini saya kasih, nah ini contoh ya. Kriterianya apa? Oh, bisa real time data entry. Bobotnya berapa? Lalu nanti tiap alternatif di scoring. Ya. Oh, ratingnya 5, bobotnya 18, berarti skornya 90. Sama semua. Nah, nanti semua kriteria beserta bobot dan nilainya ini dijumlahkan. Alternatif dengan nilai tertinggi yang menang. Ya. Ini 430. Ini harusnya kalau berdasarkan ini, alternatif C inilah yang dipilih. Kenapa? C ini yang nilainya paling tinggi, 430. B hanya 415, A hanya 342. Ya. Nah, kriteria seperti ini juga dipakai di dalam tender. Jadi kalau tender itu dibuat kriteria. Software-nya harus bisa, sistemnya harus bisa ABCDE. Biayanya harus sekian. Nah, itu nanti biasanya untuk tender pengembangan sistem itu proposalnya ada 2. Satu proposal teknis, yang kedua proposal keuangan. Nah, biasanya praktek yang baik itu yang dievaluasi dulu proposal teknisnya. Jadi secara teknis apakah sistem yang diusulkan oleh atau yang diajukan dalam tender itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, setelah semua proposal masuk dievaluasi berdasarkan kriteria teknis, ya, dibuat daftar mana saja yang masuk secara teknis. Misalnya ada yang memasukkan tender 20, yang lolos kriteria teknis 10. Oke, nah yang 10 ini baru kemudian dibuka proposal keuangannya. Dari 10 ini, mana yang harganya termurah? Pemerintah Indonesia biasanya begitu. Jadi seleksi teknis dulu, setelah lolos seleksi teknis baru dibuka proposal keuangannya. Nanti yang harga dari yang lolos teknis ini yang harga termurah dipilih. Tapi kalau Bank Dunia itu agak berbeda. Bank Dunia itu proposal teknis dan keuangan diberi bobot. Ada yang teknis 60%, keuangan 40%. Ada yang teknisnya 70%, keuangan 30%. Dan diberi nilai sama seperti ini. Sehingga kalau dengan sistemnya Bank Dunia, bisa jadi solusi dengan nilai teknis tertinggi, berarti yang paling bagus secara teknis, tapi termahal, itu yang menang. Ya. Tidak mesti yang termurah yang menang. Gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada yang belum jelas? Oke. Kalau tidak ada, mungkin Pak Wisnu ingin menambahkan sesuatu? Oke, Pak. Silakan Pak Wisnu. Oke, terima kasih Pak Aji. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit saja teman-teman. Saya hanya ingin merecall teman-teman ketika teman-teman mempelajari SPM gitu ya untuk mata kuliah ini. Jadi kan pasti teman-teman sudah mengambil SPM gitu ya teman-teman. Coba ingat-ingat lagi. Jadi ketika teman-teman ingin mendevelop suatu sistem gitu ya, proyek sistem gitu ya, teman-teman coba ingat-ingat lagi ketika teman-teman belajar mengenai formulasi strategi gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman merencanakan strategi dalam suatu organisasi. Nah, ini ada kaitannya atau ketika teman-teman ingin mendevelop proyek sistem ini gitu ya, ingin merancang suatu sistem ini, pastikan teman-teman sesuaikan dengan tujuan atau strategi yang teman-teman jalankan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kemarin ingat gitu ya, teman-teman masih ingat gitu kalau ya, belajar mengenai formulasi strategi, di situ dituliskan bahwa
tujuan gitu ya. Awal kita menentukan adalah tujuan dan strategi, yang dimana tujuan dan strategi ini merupakan output gitu ya. Kalau teman-teman ingat, output dari formulasi strategi. Jadi formulasi strategi outputnya ada beberapa gitu. Kalau teman-teman masih ingat, ada tujuan, strategi, dan rules gitu ya. Nah, yang saya ingin ingatkan lagi, recall lagi kepada teman-teman, ketika sudah ketemu output itu kan nanti akan diturunkan gitu ya, istilahnya diturunkan menjadi perencanaan strategi, lalu diturunkan perencanaan strategi, diturunkan lagi menjadi program gitu ya. Program di sini kalau dalam SPM teman-teman kalau masih ingat gitu ya, teman-teman belajar mengenai penganggaran seperti itu. Nah, jadi ingat apa yang dipelajari dalam strategi manajemen gitu ya, SPM gitu ya, teman-teman bawa juga dalam ketika teman-teman ingin mendevelop suatu sistem ini. Jadi yang harus teman-teman ingat adalah satu hal. Yang pertama, teman-teman harus membedakan apa itu goals dan objectives, itu berbeda ya. Lalu yang kedua, tadi Pak Samyadi juga sempat mengutarakan gitu masalah bahwa setiap rupiah gitu ya, kalau misalnya kita ingin mendevelop dalam suatu organisasi, itu mengatakan bahwa setiap rupiah ini harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, itu benar gitu ya. Jadi benar karena kita nggak bisa dalam artian kita ingin membuat mendevelop sistem seperti ini karena bla bla bla. Jadi tanpa melihat apa ya, sumber daya yang dikeluarkan gitu seberapa banyak, lalu manfaatnya itu seberapa banyak. Nah, kita juga harus memperhatikan cost dan benefitnya suatu sistem yang kita rancang gitu ya. Jangan sampai benefitnya itu lebih rendah daripada cost yang kita keluarkan. Karena jika kita lihat ya teman-teman, kalau saya boleh bercerita gitu ya, ada suatu kondisi sistem gitu di perusahaan saya bekerja waktu itu yang mengakibatkan bahwa sistem penggudangan gitu, sistem bahan baku, jadi beda ya, sistem bahan baku di sini itu istilahnya mereka ini membuat sistem yang dimana setiap divisi ini bisa istilahnya bisa memesan bahan baku itu dengan mudah. Jadi dari bahan baku itu mengatakan bahwa ketika teman-teman dari masing-masing divisi itu tidak kesulitan untuk memesan bahan baku supaya proses produksinya itu berjalan dengan lancar gitu. Mikirnya bagian bahan baku itu seperti itu gitu. Akhirnya dibuatlah sistem yang agak longgar gitu ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu gitu ya, ternyata banyak nih bahan baku yang akhirnya nganggur dan tidak bisa dipakai. Padahal itu jumlahnya cukup ya bisa sampai rupiahnya itu sangat material gitu ya. Nah, akhirnya diubahlah sistemnya waktu itu. Akhirnya dibuat sistem dari bahan baku, sistem yang ada di bagian bahan baku ini dibuat tidak begitu, jangan terlalu longgar gitu. Tetap harus ada beberapa layer. Akhirnya sebelum akhirnya diputuskan bahan baku ini harus dibeli seperti itu. Jadi teman-teman, yang kedua adalah memperhitungkan cost dan benefit. Nah, yang ketiga adalah mengenai end user development gitu ya. Tadi Pak Samyadi juga sudah mengutarakan bahwa penciptaan atau development sistem ini berasal dari siapa gitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman di bagian FA gitu ya, di finance accounting gitu ya, di bagian FA ini kalau di tempat saya yang dulu-dulu gitu ya, sering-seringnya ini pasti ada salah satu gitu ya, satu IT gitu, satu atau dua IT yang memang bekerja untuk khusus di bagian FA gitu ya. Nah, karena jadi kalau misalnya ada masalah sedikit nih dengan sistemnya FA gitu, finance and accounting gitu, yang kita tidak menghubungi tim IT holding gitu ya, tidak menghubungi tim IT holding, tetapi hanya menghubungi tim IT FA yang ada di situ, karena ya sistemnya itu hanya nanti digunakan untuk FA saja gitu, tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan di holding. Nah, mungkin itu Pak Samyadi yang ingin saya tambahkan, ada 3 hal. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Bagus Pak Wisnu tadi mengingatkan bagaimana strategi perusahaan itu perlu dipertimbangkan di dalam memilih proyek pengembangan sistem informasi yang mana yang akan dieksekusi gitu ya. Dan tentunya ditekankan, dan ini memang harus selalu menjadi panduan kita, bahwa yang namanya biaya itu yang dikeluarkan harus mendatangkan manfaat,
dalam pengembangan sistem ya biaya harus lebih kecil dari manfaat ya. Kalau biaya lebih besar dari manfaat ya mungkin sebaiknya tidak usah dieksekusi gitu kan. Dan ya tadi dari pengalaman Pak Wisnu bisa kelihatan ya bahwa ternyata memang tiap-tiap perusahaan bisa sangat berbeda-beda ya di dalam mereka menjalankan ataupun juga mengeksekusi fungsi IT-nya ini. Tadi Pak Wisnu mengatakan ada yang khusus orang IT di bagian finance and accounting karena mungkin skalanya besar sehingga ada yang didedikasikan khusus di situ ya, sehingga tidak perlu nanti ke IT holding karena mungkin prosesnya lama padahal ya butuhnya cepat ya, apalagi kalau menjelang closing ya Pak Wisnu ya, tutup buku atau laporan pajak harus segera dikirim, wah kalau error senggol bacok gitu ya. Jadi tapi ada juga ini praktek di banyak perusahaan ya. Sekarang kan banyak perusahaan multinasional di Indonesia itu sudah mulai beralih ke cloud. Jadi mereka sudah mengurangi jumlah para orang IT, karyawan di bidang IT-nya. Mereka nggak perlu mengembangkan karena itu sudah disediakan oleh penyedia jasa cloud. Nanti kita bahas secara khusus itu. Misalnya yang saya tahu itu ada yang menggunakan sistem namanya Salesforce. Salesforce itu digunakan untuk penjualan. Itu komplit sudah, Salesforce-nya yang tanggung jawab, gitu kan. Ya bagian IT-nya ngapain ya nggak ada, ya, maka banyak yang bagian IT-nya dibubarkan. Nah, kalau misalnya ada error dan lain-lainnya bagaimana? Mereka mengontrak, ya, jadi outsourcing orang-orang yang apa istilahnya nanti dibayar untuk support. Supportnya itu nggak banyak kok. Supportnya itu apa sih? Oh, gadgetnya error, oh komputernya error gitu ya. Dan kalau misalnya yang Salesforce-nya bermasalah nggak bisa login, itu mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain karena harus menghubungi Salesforce pusat ya, ada sistemnya gitu. Nah itu seperti itu yang prakteknya ya, jadi memang beragam dan terima kasih Pak Wisnu ya sudah memberikan masukan mengenai keterkaitan dengan strategi. Dan ini juga mengingatkan pada Anda sekalian ya, di kampus, di universitas kita, ya fakultas kita, prodi kita, mata kuliahnya terpisah-pisah, dipelajari sendiri-sendiri, tapi itu nanti dalam praktek saling terkait, ya, nggak bisa lepas sendiri-sendiri gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan ya yang akan diajukan. Ada yang belum jelas, ada yang diklarifikasi. Oke, sepertinya tidak ada, gitu ya. Ya sudah, kalau tidak ada, saya kira video meeting kita cukup sekian. Nanti untuk presensi ini sudah saya download pesertanya. Tadi siapa? Mbak Maria Rafaela Widianto, tidak perlu khawatir, nama Anda sudah tercatat meskipun mungkin koneksinya tidak stabil, ya sudah, nggak apa-apa. Tadi saya cek nama Anda sudah tercatat, ya. Jadi dianggap hadir. Ya. Oke, itu saja untuk kali ini, ya. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Selamat pagi dan tetap jaga. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Pak Aji. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.